kita akan masuk ke diskusi panel dengan tema memahami rute perjalanan para pelaku dan korban perdagangan orang di Indonesia. Yang akan membersamai kita pada hari ini adalah Ibu Pendeta Ira Imelda dari Jaringan Antar Iman Indonesia dan Gereja Kristen. Beliau adalah pendeta di Gereja Kristen Pasundan, Jawa Barat. Dengan narasumber juga Romo Krisantus Paskalisartunus dan Pak Wahyu Susilo. Kepada Ibu Pendeta Ira Imelda, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Ida. Selamat pagi Ibu Bapak. Salam Nusantara, salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah bersama-sama kita dengan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan berdiskusi dengan topik memahami rute perjalanan para pelaku dan korban perdagangan orang. Hari ini ada dua panelis yang luar biasa yang akan bersama-sama berjalan dengan kita. Yang pertama ada Romo Krisantus Paskalisartunus. Selamat pagi Romo. Ya, selamat pagi. Beliau Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, perwakilan Regio Sumatera. Ya, nanti akan menyampaikan materi. Yang kedua, Bapak Wahyu Susilo. Selamat pagi Pak Wahyu, apakah sudah bergabung dengan kita? Pak Wahyu. Oke, sepertinya belum bergabung dengan kita. Tidak apa-apa, nanti mudah-mudahan beliau segera bisa bergabung dengan kita. Pagi ini saya akan memberikan kesempatan pada Romo terlebih dahulu, namun sebelumnya waktu kita kalau di agenda itu sekitar ada 90 menit. Presentasi memang di situ tertulis setiap panelisnya kurang lebih 10 menit, tapi mungkin bisa 10-15 menit. Lalu kita akan diskusi kurang lebih 1 jam, dan nanti akan ditutup dengan kesimpulan untuk sesi ini. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Romo Paskal untuk bersama-sama dengan kita mempresentasikan. Silakan Romo. Baik, mohon dibantu untuk share screen ya. Ya. Apakah sudah muncul? Mbak Ida boleh di slide show supaya lebih besar. Siap. Tampilannya, oke. Thank you. Awal judulnya. Baik, Pendeta, Bapak Ibu, Romo, Suster, Pak Ustadz, para tokoh agama-agama, para aktivis, dan pemerhati yang luar biasa yang berkesempatan hadir di sini. Saya ucapkan pertama-tama selamat pagi, salam sehat dan penuh berkat untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan bisa berkumpul kembali dan terus berjuang membawa suara kenabian tentang kebaikan di tengah situasi yang saya kira semakin sulit dan tidak menentu ini. Saya pada kesempatan pagi ini akan memberikan sedikit saja gambaran kepada kita semua terkait situasi rute perjalanan pelaku ataupun korban tindak pidana perdagangan orang. Sebelumnya saya mohon maaf karena sebentar, saya izin sebentar, ini saya background-nya ini nih. Saya tutup dulu ya Bapak Ibu background-nya, nanti kita buka lagi. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena lingkup saya sangat kecil dan barangkali tidak menggambarkan situasi yang lebih luas dan komprehensif
tentang perjalanan para korban dan pelaku. Tetapi barangkali ini bisa menjadi pintu masuk untuk kita dalam diskusi nanti tentunya. Dan saya percaya para penggiat di sini, teman-teman semua bisa saling melengkapi paparan saya yang sangat sederhana, terutama Mas Wahyu Susilo yang nanti akan berbicara di sesi kedua, yang tentu cakupannya lebih luas kerja dan pelayanannya. Lanjut. Ya, sebentar. Mana ya? Kok nggak mau ya? Pindah. Ya, sebentar, maaf, agak macet. Ya. Oke. Kita tahu bersama bahwa TPPO itu mengandaikan adanya suatu perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Tambah lagi saat ini dengan moda transportasi dan kemajuan komunikasi, arus migrasi juga sangat meningkat. Pola migrasi tenaga kerja, entah itu untuk perkebunan, entah itu untuk pekerja pabrik, entah itu menjadi pekerja rumah tangga, hingga eksploitasi seksual misalnya, mengikuti juga tarikan di pusat-pusat produksi dan pasar-pasar global. Dan ini fenomena umum yang bisa kita lihat dan kita amati. Ditambah lagi dengan situasi resesi global yang sekarang saya kira sudah sedang dan akan mulai terjadi akibat pandemi lagi yang diperparah dengan pandemi ini. Lalu krisis di berbagai tempat memicu orang untuk kadangkala tidak ada pilihan untuk melakukan migrasi dengan berbagai sebab. Nah, mereka yang menjadi korban kita tahu umumnya berasal dari tempat-tempat yang terisolasi, tertinggal dalam bidang pendidikan, tertinggal dalam soal ekonomi, dan juga terpuruk dalam arus perdagangan global. Betapa juga kita tahu dalam pemateri sebelumnya kemarin bahwa kekuatan pasar global dan tarikan pasar tenaga kerja yang ditandai dengan makin solidnya perekonomian regional pada negara-negara berkembang, sebut saja misalnya Singapura, Malaysia, Taiwan atau Hong Kong, dan Timur Tengah juga. Ini telah menyerap warga yang berasal dari daerah-daerah sulit atau daerah-daerah miskin untuk bermigrasi. Dan bukan hanya mengalir ke negara tetangga atau negara maju lainnya, tapi juga terjadi di dalam negeri kita sendiri, di mana warga dari daerah miskin terserap ke daerah kota maupun antar provinsi yang ada di Indonesia, dan diperparah lagi dengan situasi yang kesenjangan ekonomi antar provinsi atau antar pulau yang bisa kita lihat di depan mata. Nah, dalam tarikan pasar inilah para mafia perdagangan orang ya memanfaatkan situasi, bekerja dengan cara yang sangat masif, terstruktur, dengan cara licik dan tidak terduga. Nah, dari pengalaman kami di Batam atau Indonesia bagian barat yang kebetulan berbatasan dengan tetangga, Singapura pertama, dari pendampingan korban yang kami tangani, kami menemukan beberapa jalur yang bisa kami sebutkan menjadi rute seorang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sekali lagi,
kami membatasi diri hanya di daerah Indonesia Barat atau daerah Kepulauan Riau atau Batam pada khususnya. Lanjut. Ya. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini jalan panjang tindak pidana perdagangan orang atau pekerja migran Indonesia bagian barat. Sekali lagi, ini jalan panjang yang sangat berliku, ya, dan sekali lagi bisa berubah-ubah dan tidak bisa kita jadikan sebagai jalan yang baku, ya, karena situasi dan kondisi membuat jalur ini bisa bergerak dengan cepat. Nah, dari pengalaman kami, dari korban yang kami tangani terutama, jalur pertama itu bisa disebutkan adalah mereka yang berasal dari NTT. Tadi semalam kalau saya lihat dari IOM juga menyebutkan jalurnya, tapi ini sekali lagi kita batasi yang berada di daerah Batam dan sekitarnya. Nah, jalur pertama itu adalah mereka yang berasal dari NTT atau NTB. Mereka pergi melalui Surabaya, transit di Surabaya, lalu mereka ke Batam atau ke Kepri, ya, dan mereka lalu ke Johor Bahru, Malaysia Johor Bahru, atau ke Kuala Lumpur, lanjut juga atau mereka ke Singapura. Nah, jalur kedua itu mereka yang dari Jawa, bisa Jawa Timur, Jawa Tengah, itu yang paling banyak, atau juga Jawa Barat. Itu mereka ke Medan, ya. Lewat udara mereka melalui pelabuhan Bandar Udara Kuala Namu. Kalau lewat laut mereka melalui pelabuhan Tanjung Balai Asahan, dan tujuan mereka adalah ke Kuala Lumpur. Nah, jalur ketiga adalah para korban yang berasal dari NTT, dari NTB juga, dan juga dari Jawa. Yang dari NTT, NTB bisa melalui Surabaya atau melalui Jakarta, lalu ke Batam, tetapi hanya transit, dan mereka naik lagi ke Dumai, lalu ke Kuala Lumpur atau ke Malaka. Nah, jalur berikutnya adalah jalur keempat dari Jawa, mereka yang dari Jawa, dan juga dari Lampung, ya, yang 2 tahun terakhir ini tren itu dari Lampung, kemudian atau juga dari Batam sendiri, karena COVID tidak ada banyak yang berhenti bekerja dan sebagainya. Mereka yang dari Lampung dan Jawa ke Batam, mereka ke Singapura, tapi juga lanjut ke Timur Tengah. Nah, yang menarik dalam bulan ini itu ada satu orang yang berubah. Jadi di Batam sudah mulai ramai dijaga, mereka pindah, sudah sampai di Batam, menumpuk ini di Batam, kemudian mereka balik lagi ke Jakarta atau ke Surabaya, dan kemudian mereka berangkat ke Singapura. Nah, untuk pintu masuk dan keluar Indonesia Barat itu ada di Kepri itu tidak hanya Batam, ya. Di Kepri itu kalau kita lihat peta itu di situ dekat-dekat sekali memang. Ada Batam, ada Pulau Bintan, itu juga ada Tanjung Pinang di situ. Ada Tanjung Balai Karimun, dan ini sangat berdekatan. Artinya 3 daerah ini sebenarnya hanya gambaran besar saja, tapi di pulau-pulau kecil ini banyak pintu masuk dan pintu keluar. Kalau di Tanjung Balai Karimun itu, kalau di Sumatera Utara itu ada Tanjung Balai Asahan, dan beberapa pintu masuk di daerah pesisir ini. Lalu kemudian di Riau itu ada Dumai, dan juga sebenarnya ada Meranti dan ada Bengkalis di sekitar sini. Kita lihat di peta, mungkin bisa kita lihat. Nah, sekali lagi ini semalam sebenarnya sudah digambarkan juga oleh teman dari IOM dan juga oleh Pak Rafael, saya kira bahwa memang
tren sekarang berubah, tidak hanya mereka sampai ke Singapura atau mereka menjadi tujuan ke Malaysia, tetapi juga kadang-kala banyak kasus mereka hanya transit di Singapura dan Malaysia dan tujuan akhir sebenarnya Timur Tengah. Atau kalaupun mereka ke Medan atau mereka ke Riau, ke Palembang, ini sebenarnya transit saja. Tetap tujuan akhir itu adalah ke luar negeri. Entah itu ke Singapura, entah itu ke Malaysia, entah itu ke Timur Tengah. Sekali lagi, janji mulut dan iming-iming tentang kemudahan bekerja dengan hidup yang terjamin itu juga menjadi pendorong untuk mereka berani mengambil jalan penuh risiko ini. Lanjut. Oke. Seperti yang saya katakan di awal, ini memang jalan panjang ya. Jalan panjang yang kita tahu sekali lagi ini penuh jebakan ya. Mafia bekerja dengan tentu menjanjikan janji-janji mutu, dan ketika seseorang memutuskan untuk pergi menjadi pekerja migran, mereka akan memasuki jalan panjang yang penuh jebakan. Seperti yang saya katakan tadi, dijanjikan pekerjaan yang mudah, dijanjikan gaji yang tinggi, dijanjikan hidup yang terjamin, dan belum lagi diperparah dengan situasi sosial yang mendorong dan bisa melatar belakangi orang bermigrasi. Salah satu contoh di Batam, jebakan dan janji itu dibungkus dengan satu doktrin rohani ya. Korban didoktrin bahwa mereka itu dipanggil, mereka itu diutus Tuhan, korban itu diibaratkan sebagai penabur ya, dan pelaku itu diibaratkan sebagai penuai, dan pelaku itu adalah wakil Tuhan, dan pelaku memakai, kalau dalam ajaran Kristiani itu Mazmur 125 ayat 5, yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi ini terjadi ya, korban dibaptis, dikasih surat baptis baru, yang kurang umur ditambah, yang lebih kemudian dikurangi, dan doktrin Tuhan punya kerja ini begitu luar biasa. 2 tahun kerja, tidak dikasih gaji, dan ketika kembali ke PT setelah habis kontrak, korban harus mengikuti proses pemulihan, dan selanjutnya disuruh pulang ke kampung halaman, uang tidak dikasih, dan katanya nanti setelah masa pemulihan sudah selesai, Tuhan akan kasih lewat rekening, tapi itu juga tidak terjadi. Dan ini baru terjadi 3 hari yang lalu. Satu pekerja migran yang bekerja di Batam, 3 tahun bekerja tidak digaji, dan menderita sakit parah, lalu ditinggalkan saja di rumah sakit. Sempat kami coba berusaha untuk memberikan pertolongan terbaik, tetapi korban kemudian meninggal dunia. Dari NTT juga. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, jalan panjang itu juga terlihat ya, dalam seperti apa yang saya sebutkan tadi, rute yang tidak terduga, banyak pintu masuk dan pintu keluar. Kita tidak pernah bisa, menurut saya, dengan menjadikan rute ini sebagai rute yang baku. Ini sangat sporadis ya, bisa melalui kapal laut, bisa melalui darat, dan bisa juga melalui pesawat dengan macam-macam modus yang tentu berkembang dan sangat beragam. Lalu juga kita tahu agen-agen tidak saling mengenal ya, yang menghantar dengan yang memesan tidak tahu, hanya bermodalkan HP dan uang ya, dan
di tengah ketidakpastian itu orang kemudian mengambil risiko, dan risiko itu tentu sangat besar ya, tetapi orang terpaksa untuk pergi. Lanjut. Ya, ini salah satu contoh pelabuhan di Batam yang menjadi pintu masuk dan pintu keluar. Yang menarik adalah pelabuhan ini adalah pelabuhan swasta. Ya, kalau kita pernah pergi ke sini dan mengamati ya, di sini ada BP2MI ada, tapi BP2MI tidak berada dalam bangunan ini. BP2MI itu ada di parkiran. Saya nggak tahu juga kenapa demikian ya, tetapi mungkin dianggap mengganggu perjalanan dari para pekerja migran yang menurut kami, dalam data kami adalah banyak mereka yang pergi hanya dengan paspor wisata atau pergi dengan dokumen asli tapi identitasnya palsu. Di sini sangat banyak sekali. Bahkan sebelum pandemi itu setiap hari itu kurang lebih 200-300 orang berangkat ke Malaysia dan juga terutama Malaysia dan juga Singapura. Selama pandemi ini memang pintu ini masih dibuka, tetapi memang khusus hanya untuk Singapura. Malaysia sedang lockdown. Nah, ini baru satu pelabuhan, ya. Pelabuhan ini nampaknya resmi, tetapi banyak mafia di sini. Sementara di Batam itu ada 3 pelabuhan yang kurang lebih sama seperti ini. Ini juga menjadi pintu masuk para pekerja migran dan juga menjadi tempat bersarangnya para mafia-mafia pekerja migran maupun mafia perdagangan orang. Lanjut. Nah, saya kira kita sama-sama tahu ya bahwa mafia itu seringkali memanfaatkan praktik curang dan korupsi di negara kita yang tercinta ini. Kita tahu banyak cerita soal dokumen asli tapi palsu yang di NTT. Mungkin tahu cerita saudari kita Yulfrida Selan ya, yang kemudian kalau saya tidak salah berubah nama menjadi Melisa. Dan ini yang terjadi juga di Batam. Saya mohon izin menyampaikan ini contoh satu korban namanya Margareta Matilde Patinura, tetapi kemudian ketika di Batam berubah paspornya menjadi Reta Patinuri. Agamanya Katolik, berubah menjadi Islam, asalnya Maumere, tapi kemudian berubah jadi Lombok. Tidak berjilbab dan kemudian memakai jilbab. Dan ini contoh saja ya, contoh betapa sekali lagi negara kita masih berputar seperti ini. Banyak sekali praktek-praktek pemalsuan dan banyak lagi modus lain yang tentu sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Dan mungkin juga nanti akan dilengkapi oleh Mas Wahyu yang menjadi jalan panjang betapa rumitnya perdagangan orang ini. Tentu sudah dipikirkan berbagai macam cara untuk mengantisipasi ini ya, dengan berbagai macam undang-undang dan peraturan kebijakan, tetapi sekali lagi masih saja belum rasa-rasanya mengurangi atau menghentikan praktek perdagangan orang yang masif dan sangat terstruktur ini. Lanjut. Nah, saya sampai di catatan akhir, karena sekali lagi saya sekilas saja, karena nanti Mas Wahyu akan menyempurnakan lagi dan teman-teman bisa menjadikan ini sebagai pemicu untuk diskusi kita nanti. Yang ingin saya katakan di catatan akhir ini adalah bahwa hari-hari mendatang kita akan mengalami kemungkinan resesi global dan krisis di berbagai tempat akan memicu orang untuk melakukan migrasi karena berbagai sebab, entah itu ke luar negeri maupun antar daerah dan provinsi di dalam negeri dengan berbagai cara dan rute panjang yang saya katakan tadi tidak terduga dan bisa berubah dengan sangat cepat. Tentu kita perlu mempersiapkan diri untuk
mengantisipasi kemungkinan terburuk di tiap-tiap tempat transit yang mungkin saja bisa disinggahi oleh para korban, dan tentu juga tempat tujuan bersama dengan jaringan tentunya, dengan tetap membawa kabar gembira bagi mereka yang kehilangan harapan, bagi mereka yang tersesat, masuk dalam beribu jebakan ketika mereka melakukan migrasi. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Terima kasih, Pendeta Ira. Ya, terima kasih Romo untuk presentasi yang memberi kita informasi bagaimana sebenarnya jalur pintu masuk yang walaupun tadi dikatakan ini di Indonesia bagian barat, tapi kita bisa melihat ya bagaimana banyaknya pintu keluar masuk di sana, yang juga dengan modus yang beragam itu kita ketahui bersama, bahkan sampai dengan menggunakan agama ya dijadikan untuk cara menjebak korban, dan itu banyak juga kita temui. Lalu juga kita melihat ada tadi Romo sempat menunjukkan bagaimana anehnya di pelabuhan ya ada BP2MI tapi dia tidak masuk ke dalam bagian itu. Ya, ini jadi catatan-catatan penting kita. Nanti akan kita perdalam lagi oleh di dalam diskusi. Bapak Ibu, teman-teman boleh kalau sudah mulai ada pertanyaan atau respon dapat mulai ditulis di chat, di kolom chat yang sudah ada. Untuk selanjutnya saya mengundang Bapak Wahyu Susilo. Kita semua mungkin sudah kenal dengan beliau, tapi saya informasikan sedikit saja ya. Jadi beliau adalah peneliti, analis kebijakan buruh, dan Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia. Sama seperti Romo, Pak Pascal, beliau akan kita undang untuk mempresentasikan materinya 10-15 menit. Pak Wahyu, apakah sudah bersama dengan kita ya? Ya. Baik, Pak Wahyu, waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Saya tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pater Pascal ya, Romo Pascal. Saya kira hampir sama ya, jadi saya mungkin hanya akan melengkapi beberapa hal, kecenderungan terbaru dalam praktek kejahatan kemanusiaan perdagangan orang ini. Tapi mungkin saya ingin mengawali bagaimana sebenarnya ini penting ya, menelusur jalur itu penting karena itu merupakan bagian dari investigasi yang dilakukan, karena investigasi pendalaman itu hal yang mutlak dilakukan untuk mereka yang melakukan advokasi atau pembelaan terhadap pekerja migran. Jadi saya nanti bolak-balik bahan karena bahannya masih terserak-serak ya, tapi saya ingin mengawali mengawali presentasi saya dengan pengantar mengapa penting kita melakukan investigasi ya. Dan saya kira kerja seperti yang dialami oleh Pater Pascalis, kerja untuk perdagangan manusia itu kerja di jalan sunyi, kerja yang juga penuh tantangan, dan saya kira ini juga kita melampaui definisi dan sensasi ya. Karena saya kira seringkali ini yang kalau kita bicara soal perdagangan manusia itu kita selalu terjebak dalam definisi. Harus ini, harus memenuhi ini, padahal korban perlu segera ditangani seperti itu. Jadi saya kira ada banyak definisi yang saya kira itu bagi saya seharusnya menjadi referensi, tidak menjadi penghalang kita untuk melakukan advokasi ya, karena kalau kita rigid bekerja hanya dengan definisi itu, kadang-kadang ada korban yang tidak masuk dalam kategori human trafficking. Apakah harus kita biarkan seperti itu ya? Nah, jadi memang kita juga
pekerjaan yang paling utama kita, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, adalah investigasi itu menjadi penting ya, karena kita banyak menghadapi awak-awak media itu yang dengan pertanyaan-pertanyaan pada korban. Kalau kepada pendamping sih masih mending ya, tapi pada korban, jadi pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan sensasi, tidak sensitif, dan tidak berupaya mendapatkan kedalaman informasi seperti itu. Bahkan misalnya kemudian dalam pemberitaan, korban rentan untuk ditelanjangi ya, dengan identitas pribadi dan tidak dilindungi data pribadinya. Gitu. Padahal sebenarnya kebutuhan publik, juga kebutuhan aparat penegak hukum itu adalah membutuhkan pengungkapan aktor-aktor yang selama ini mengambil keuntungan yang tidak sah dari praktek perdagangan manusia. Jadi kalau kita sekarang diskusi tentang jalur, itu tentu bukan hanya diskusi soal geografi, tapi juga soal aktor-aktor yang ada di belakang atau yang kadang-kadang tersembunyi di dalam praktek kejahatan itu, karena misalnya dalam penghukuman, dalam penegakan hukum yang terjadi adalah atau yang mendapatkan penghukuman hanya aktor-aktor di lapangan, tapi aktor intelektual, sindikat sindikat yang inti itu tidak pernah terungkap. Yang terjadi juga adalah pewartaan berulang-ulang gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau ada pewartaan berulang-ulang atau pemberitaan berulang-ulang, itu kan artinya sudah terjadi sistematik gitu ya. Nah, seringkali ini kritik saya juga terhadap teman-teman jurnalis gitu ya, yang sudah ngerti berulang-ulang kok nggak dicari akarnya, tapi hanya terus mereproduksi berita-berita seperti itu. Dan memang kita juga ya seperti jurnalis ya, karena kita bukan polisi, jaksa, dan hakim, dan karena kita bekerja untuk kemanusiaan, bukan hanya bekerja khusus untuk human trafficking, saya kira kita jangan terpaku dulu pada kekakuan definisi human trafficking. Gitu. Jadi perkara human trafficking itu adalah bagian dari para pencari keadilan ya, mereka yang membutuhkan akses ke keadilan, sehingga yang paling utama kita lakukan adalah bagaimana segera korban itu mendapatkan keadilan. Nah, ini contoh-contoh investigasi yang dilakukan kerjasama Migrant Care dengan Tempo ya. Kita punya kerjasama dengan Tempo untuk memperkuat sebenarnya bagaimana jurnalis itu juga bisa mendapatkan pengetahuan. Kalau dia punya pengetahuan yang memadai, pemberitaan yang dilakukan itu tentu bukan pemberitaan yang sensasional, tapi pemberitaan yang kemudian bisa mendukung adanya perbaikan kondisi, pemberitaan yang bisa mendukung adanya akses keadilan bagi para korban ya, seperti itu. Misalnya dalam kasus perbudakan di kapal Taiwan, pemberitaan ini bisa menghasilkan misalnya Ombudsman Taiwan menelisik pelanggaran HAM yang terjadi di industri perikanan Taiwan. Kemudian ini yang juga melandasi di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017, meskipun terbatas, itu ada amanat sebenarnya perlunya peraturan pemerintah mengenai pelindungan pekerja migran di sektor kelautan. Kemudian ada juga pemberitaan tentang perbudakan di Kilang Walet ya, waktu itu kerjasama dengan Migrant Care. Nah, ini yang kemudian investigasi ini mendorong adanya evaluasi model penempatan berkedok pemagangan SMK. Ini nanti saya urai ya beberapa hal dengan skema bursa kerja khusus, dan korban mendapatkan
setidaknya mendapatkan asuransi dan ganti rugi ya, meskipun secara akses keadilan itu ternyata pelaku masih dibebaskan dari tuntutan hukum ya, seperti itu. Nah, itu beberapa pengantar yang saya sampaikan. Nanti saya masuk lagi pada apa? Sebentar saya. Nah, saya cari file dulu. Nah, Indonesia memang sekarang berada pada situasi di mana kita seringkali ya kita menyebut sebagai kondisi darurat human trafficking. Jadi ini beberapa kerjasama kami dengan Tempo untuk dan rutenya seperti yang tadi juga digambarkan oleh Pater Pascalis ya. Jadi rutenya kalau di sebelah barat atau di bagian barat Indonesia itu Batam itu adalah wilayah transit, entah ke Malaysia ataupun ke Singapura. Kalau di wilayah timur itu biasanya Nunukan. Nah, kalau yang tengah itu yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak, seperti itu. Nah, yang penting tadi juga ditegaskan oleh Pater Pascalis adalah bahwa aparat diduga terlibat di dalam berbagai sindikat perdagangan manusia, seperti itu. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, ini investigasi yang dilakukan oleh Tempo, jadi jalur-jalur perdagangan jalur gelap perdagangan manusia itu biasanya adalah ada order dulu dari majikan ke sindikat perdagangan orang. Nah, baik di Malaysia maupun di Indonesia itu orang kuat itu selalu ada. Baik, makanya kan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang berat juga, sehingga kebutuhan akan human rights defenders, perlindungan terhadap pembela HAM, termasuk mereka yang bekerja untuk isu perdagangan manusia ini menjadi penting. Nah, biasanya order ini itu mengikut pada jalur penempatan pekerja migran. Jadi saya kira sangat mudah kita menelisik, sehingga bukan rahasia umum mereka yang birokrasi yang ada dalam pengurusan penempatan pekerja migran ke luar negeri itu biasanya yang kemudian punya keterlibatan dalam kasus-kasus ini. Saya kira di NTT misalnya ya, di NTT saya pernah nulis khusus tentang NTT, soal korupsi di NTT seperti itu. Nah, itu banyak terjadi keterlibatan, bahkan saya kira 5 atau 6 tahun yang lalu itu kepala dinas NTT, kepala dinas ketenagakerjaan NTT itu dinyatakan terlibat dalam praktek penempatan pekerja migran yang ternyata ujungnya adalah human trafficking. Nah, setelah ada order, ini calo-calo ini yang menjadi ujung tombak, dan calo-calo ini meskipun dia mendapatkan keuntungan, tapi dia sebenarnya adalah nanti umpan, ya, kalau praktek itu diketahui gitu loh. Karena kemudian ada missing link antara calo dan pemberi tugas para calo ini, sehingga tidak mengherankan kalau ada penghukuman terhadap praktek kejahatan ini itu
ya calo saja yang kemudian mendapatkan penghukuman, tapi misalnya korporasi atau sindikat yang ada di baliknya masih aman-aman aja. Nah, biasanya kemudian kalau calo udah mendapatkan korban, itu mereka di-scap ya. Tadi saya kira Pater pas sekali sudah banyak bicara soal itu, kemudian dikirim ke luar negeri, dijual ke pemesannya. Nah, saya ingin pola-pola baru ya. Saya ingin memberi 2 contoh pola-pola baru yang terkait dengan perdagangan manusia. Itu adalah yang diincar adalah siswa kejuruan. Dengan program bursa kerja khusus, mereka atas nama program pemagangan bisa dikirim ke luar negeri. Tentu orang tua merasa bangga, wah anakku bisa magang ke luar negeri dengan dan itu dengan pembayaran yang sebenarnya tidak kecil juga gitu. Nah, kita mengungkap sebenarnya ada praktek keji ya, praktek yang ternyata bernuansa perdagangan orang dalam program bursa kerja khusus ini. Jadi investigasi kita menemukan misalnya praktek ini ya. Nah, ini. Jadi lulusan SMK itu menjadi korban perdagangan manusia karena ternyata ini menggunakan jalur penempatan pekerja migran. Mereka direkrut oleh PT Sofia Sukses Sejati, kemudian ada beberapa SMK. Nah, kita mendampingi teman-teman SMK waktu itu kebanyakan berasal dari Kendal, ada NTT juga ada seperti itu. Nah, mereka direkrut seperti juga sebagai perekrutan pekerja migran ya. Mereka harus membayar sejumlah uang, kemudian mengurus paspor, dokumen. Tapi yang terjadi adalah praktek perbudakan di sana. Saya ingin memberi contoh ya. Sebentar saya carikan filenya dulu. Pak Wahyu, mohon maaf waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Pak? Ya, sebentar. Nah, saya ingin memberi contoh pola eksploitasi yang kemudian dialami oleh teman-teman SMK ini ya. Jadi mereka kerja di perusahaan namanya Industri Maxim. Mereka direkrut ya oleh PT Sofia Sukses, kemudian harus membayar sejumlah uang. Awalnya ternyata iming-iming awal kerja di tempat kosmetik, tapi yang terjadi adalah kerja di sebagai pencabut bulu sarang burung walet dengan gaji 90 ringgit selama 6 bulan, dipotong dengan sekian, dan hampir sama sekali sebenarnya mereka tidak mendapatkan haknya ya. Dan ternyata terungkap bahwa itu adalah praktek perdagangan manusia, tapi kemudian merekalah yang dikriminalisasi, ada penggerebekan terhadap industri itu, dan merekalah yang malah ditangkap karena alasan undocumented, visa kerja tidak sesuai, kemudian paspor juga tidak sesuai. Mereka malah yang mengalami kriminalisasi seperti itu. Nah, ini kondisi kerja mereka ya. Mereka kerja selalu gelap, nggak pernah ada kerja hanya dengan menggunakan senter, tidak pernah menggunakan, skema padam listrik itu sebenarnya adalah kesengajaan karena
hampir 80% kerja mereka, ini pengakuan mereka, itu selalu dalam kondisi gelap ya. Ini saat mereka makan, ini menu mereka sehari-hari seperti itu. Nah, itu beberapa eksploitasi yang dialami oleh teman-teman kita. Ini waktu digrebek, mereka dibawa ke detensi imigrasi seperti itu. Nah, yang terakhir saya ingin berbagi soal soal bagaimana sindikat perdagangan manusia itu, kalau Adelina saya kira teman-teman sudah banyak memahami. Nah, ini bagaimana sindikat perdagangan manusia itu bisa berkolaborasi dengan sindikat perdagangan narkotika. Ini yang dialami oleh Dwi Wulandari. Jadi dia diiming-imingi kerja ke Malaysia, rutenya juga rute penerbangan Malaysia, tapi kemudian dia ternyata mendapatkan tiket dan harus membawa beberapa barang titipan, yang itu barang titipan itu dari calo atau dari sindikat yang mengajaknya untuk kerja ke luar negeri, dan rutenya ternyata banyak sekali ya, mulai dari Surabaya ke Jakarta, ke Malaysia, ke India, ke Hong Kong, Guangzhou, Doha, Brasil, Peru, Brasil, lagi Dubai dan Malaysia seperti itu. Nah, ternyata dia ditangkap waktu sampai di Manila itu dengan tuduhan membawa narkotika, dan dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Nah, argumentasi yang kita lakukan adalah mereka adalah korban perdagangan manusia. Jadi sebenarnya ada prinsip non penghukuman untuk korban perdagangan manusia yang dalam tanda kutip melakukan tindak pidana yang lain. Ya, misalnya kan ada berbagai kasus yang kemudian misalnya kasus Wilfrida, dia dibebaskan karena dia korban perdagangan manusia meskipun dia melakukan pembunuhan. Kasus Siti Aisyah yang melakukan pembunuhan juga terhadap orang Korea Utara di Malaysia, dia juga dibebaskan karena dia sebenarnya adalah korban perdagangan manusia. Nah, dalam kasus-kasus narkotika ini masih sering terjadi. Jadi ini corak-corak baru ya, jalur-jalur perdagangan manusia, jalur-jalur perdagangan atau jalur-jalur penempatan buruh migran itu kemudian juga dipakai untuk rute drug trafficking seperti itu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan rute, dengan corak-corak baru perdagangan manusia dan aktor-aktornya. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu untuk presentasinya. Ada beberapa hal yang juga kita garis bawahi ya, penting sekali untuk nanti mungkin di dalam diskusi. Yang pertama, catatan penting dari Pak Wahyu tadi bahwa jalur ini bukan, ketika kita membahas atau membicarakan soal jalur, ini bukan hanya soal geografi ya, tapi juga terkait dengan aktor-aktor. Kemudian jangan kaku terhadap definisi tentang human trafficking gitu. Kadang-kadang memang akhirnya kita terjebak pada sibuk ini memenuhi unsur atau tidak ya, karena biasanya kalau pendamping di lapangan biasanya juga akan berjibaku dengan persoalan itu gitu. Lalu dalam presentasi beliau juga kita melihat bagaimana pola-pola eksploitasi yang pada akhirnya juga jadi mengkriminalisasi korban, baik itu jadi dengan alasan undocumented atau juga dijebak dengan sindikat narkoba. Baik Ibu Bapak sekalian, teman-teman, kakak-kakak, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Saya mengundang Ibu Bapak, teman-teman, untuk mungkin ada 2 atau 3 orang untuk mengajukan pertanyaan, tapi bisa juga diketik di chat box. Saya lihat di chat box ada satu respon dari Pak Yoga ya.
beliau memaparkan soal jenis-jenis advokasi, tapi ada catatan pentingnya, yaitu perlu kita sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini perlu pembagian peran di dalam advokasinya. Nah, silakan, saya sudah melihat ada yang siapa yang akan mengajukan? Oh, ini Mbak Ida. Mbak Ida mau bertanya? Oh ya, baik. Ibu Latifah, lalu ada lagi Kak? Mbak Ida memang akan bertanya? Dikit ya Kak Pendeta. Oke, jadi Bu Latifah, Mbak Ida, satu lagi mungkin Ibu Bapak untuk sesi yang pertama ini. Ya. Kalau belum ada, kita dua dulu, boleh langsung ke poin singkatnya ya Bu Latifah, lalu Mbak Ida, silakan. Terima kasih, selamat pagi untuk semuanya. Mohon maaf agak terlambat tadi, sehingga yang narasumber pertama tidak lengkap. Ada hal yang membuat kita semua gelisah. Jadi kalau dulu kita berharap dengan regulasi yang ada bisa menyelesaikan, tetapi sekarang sepertinya terbentur dengan banyak masalah lagi. Tadi Mas Wahyu sudah menyampaikan. Dan kita juga tahu sudah masalahnya itu sudah bisa diidentifikasi semuanya. Tadi Mas Wahyu punya pengalaman lapangan yang identifikasinya sudah jelas gitu. Apa masalahnya, bagaimana? Hanya apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kemarin sore waktu saya sampaikan di grup di kelompok itu bahwa kita berhadapan dengan mafia yang seperti narkoba, kan begitu. Jadi ya tidak main-main ini yang kita hadapi adalah bisnis orang ini, jahat ini, kejahatan kemanusiaan yang luar biasa yang uangnya paling besar dibanding penjualan narkoba atau senjata. Sehingga tadi perlindungan yang Mas Wahyu sampaikan itu sangat pas gitu. Jadi kita memang harus mikirkan itu untuk bisa melawan ini. Saya ingin tanya kepada narasumber yang pertama dan juga narasumber kedua, apakah ada peran gugus tugas itu bisa diefektifkan nggak untuk misalnya kasusnya Batam, Pelabuhan Batam, masa ya kantor di parkiran, kan itu sudah melecehkan dirinya sendiri tuh sebetulnya itu pemerintah Kota Batam melecehkan dirinya sendiri, masa kantornya di parkiran dan mungkin karena mengganggu dan sebagainya. Lah, jalur-jalur apa yang bisa kita pakai untuk bisa mengatasi semua ini supaya tidak menjadi diskusi saja, kan begitu. Jadi kita sudah punya perangkat, oke, ketemu bahwa polisinya ini loh, aparatnya ini yang menjadi sumber masalah. Bagaimana kita mengatasi itu semua? Maka dorongan pemuka agama untuk bisa berbicara, mengawal itu secara moral itu bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang levelnya global, yang sindikatnya luar biasa, dan tentunya kita pemerintah kita juga mengupayakannya harus lebih luar biasa lagi. Jadi poin pertanyaan saya hanya soal gugus tugas itu kira-kira fungsi enggak? Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Ibu Latifah. Selanjutnya ke Mbak Ida, sudah itu Pak Engkus ya, baru Romo Pascal dan Pak Wahyu mungkin bisa menjawab. Silakan Mbak Ida, poin-poin pertanyaannya langsung ya. Ya, terima kasih Kakak Pendeta. Idang akan mulai dari pengalaman mungkin ya. Kalau di rumah, di kampung itu, orang yang kerja ke luar negeri itu seperti gaya hidup begitu. Karena habis sekolah, kerja ke Merauke, kerja ke Kalimantan, kerja ke Malaysia gitu. Itu akan mendapatkan banyak keuntungan kayak gitu. Membangun rumah misalnya, atau mengumpulkan uang untuk kuliah kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, tapi juga tidak banyak yang banyak juga yang pulang itu dalam keadaan lumpuh, atau misalnya yang ke Arab Saudi itu pulang hamil begitu ya, habis melahirkan berangkat lagi kayak gitu. Itu kasus-kasus yang, nah yang Ida tanyakan mungkin ke Kak Wahyu sama Romo, ini tentang mindset ya. Gimana misalnya kalau di masyarakat itu pergi ke luar negeri itu sudah jadi kayak gaya hidup gitu. Jadi kalau mau sukses ya kerja keluar, bukan
belajar ke universitas atau mencari kerja yang lain di daerah kayak gitu. Mungkin di sini perannya kita sebagai misalnya Ida yang sekolah untuk menjadi penceramah atau apa gitu, bagaimana bermain dengan mindset ini ya, mindset keagamaan untuk mendukung bahwa tidak selalu kok hidup di luar negeri itu baik kayak gitu loh. Maksudnya bisa punya kehidupan yang baik seperti yang tadi diiming-imingi dan lain sebagainya itu. Itu saja mungkin Ida tanya tentang hal itu. Terima kasih. Kampungmu terima dari mana? kasih. Kampungmu dari mana? Ya, Ida di NTB itu di Kota Bima dan Oh, dari Bima. iya, Oke, baik. Iya. Makasih Mbak Ida. terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Pak Engkus, mangga. Silakan Pak. Baik, ya baik, makasih. Begini, tadi kan disebutkan bahwa negara kita itu kan sudah memiliki regulasi ya, peraturan perundang-undangan yang saya kira cukup lah untuk mencegah TPPO, ya, tindak pidana perdagangan orang. Namun kan kenyataannya kejahatan perdagangan orang itu kan malah masih meningkat gitu. Berarti kan ada ketidakefektifan dari peraturan perundang-undangan yang kita miliki ini. Nah, apakah ketidakefektifan ini itu disebabkan karena regulasi yang kita miliki ini tidak bisa berlaku untuk di negara tujuan gitu? Karena tentu namanya undang-undang kan berlaku pada negara yang bersangkutan kan, jadi tidak berlaku untuk negara misalnya penerima perdagangan orang itu. Gitu. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu bahwa ada kasus itu cuma bisa mendapatkan ganti rugi, tapi si pelakunya itu kan tidak dikenai hukum yang adil gitu ya, karena mungkin itu peraturan perundangan tidak berlaku di sana gitu. Nah, untuk itu kira-kira sejauh mana gitu atau bagaimana cara agar undang-undang itu juga bisa efektif berlaku untuk di negara tujuan? Apakah mungkin dengan adanya, kalau di polisi kan ada kerjasama kepolisian misalnya, nah apakah bisa untuk perundang-undangan juga ada kerjasama semacam itu? Itu aja dari saya, makasih. Ya, terima kasih Pak Engkus. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan peran gugus tugas, kemudian jalur-jalur yang bisa dipakai untuk menyelesaikan, lalu dari Mbak Ida soal bagaimana ini terkait mindset ya, masih banyak yang berpikiran bahwa untuk bekerja atau itu di luar negeri ya dalam gaya hidup. Lalu yang terakhir dari Pak Engkus soal regulasi, apakah cukup atau tidak, lalu apakah efektif atau tidak, terutama di negara tujuan dan bagaimana supaya itu bisa efektif. Saya persilakan siapa duluan yang akan menjawab, bisa Romo, bisa Pak Wahyu. Baik, mungkin saya Mas Wahyu di awal dulu. Silakan Romo. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang para mafia itu memanfaatkan praktek-praktek curang yang ada di institusi negara, praktek curang dan korupsi juga tentunya. Pemalsuan dokumen yang tadi saya sampaikan dan juga Mas Wahyu sampaikan, sertifikat penempatan buruh migran, pasti Mas Wahyu lebih banyak di situ bergelut. Jalur belakang atau jalur depan, pintu masuk yang nampaknya resmi tapi penuh dengan penipuan, atau jalur-jalur pintu jalan tikus yang sering kali disampaikan. Ditambah lagi dengan menurut saya keseriusan pemerintah dalam menangani atau berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, kalau di Batam, kalau bicara tentang gugus tugas itu, kalau boleh saya katakan ya, sebenarnya gugus tugas di Batam itu antara ada dan tiada. Pernah ada tapi kemudian hilang begitu saja, jadi tidak tahu juga kemana. Sampai sekarang juga, dan ini saya kira yang dimanfaatkan oleh para mafia untuk dengan leluasa mengembangkan praktek perdagangan orang. Dan ini juga menjadi perhatian. Batam sebenarnya juga punya perda untuk tindak pidana perdagangan orang, punya
beberapa perangkat gugus yang sempat dibentuk 5 atau 6 tahun yang lalu, tetapi sekali lagi itu hanya tinggal kenangan. Jadi begitu Bu situasi yang terjadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin lanjut juga dengan apa yang dikatakan oleh tadi Ida ya. Memang kalau kita bicara tentang perdagangan orang ini tidak seperti mudah seperti membalikkan telapak tangan ya. Ada banyak sebab, ada banyak latar belakang yang menurut saya perlu kajian-kajian yang sangat serius. Tidak seperti ketika kita bicara tentang persoalan sosial, tidak seperti rasa lapar, kemudian kita pergi ke rumah makan Padang misalnya dan makan dan kemudian kenyang. Tetapi ini ada banyak persoalan yang sekali lagi bisa nampak di depan mata, tetapi juga bisa tersembunyi, dan ini sekali lagi perlu kajian-kajian serius. Apa yang dibuat oleh Intervide dan teman-teman di sini, saya kira inilah yang usaha untuk menyiapkan satu pelayanan khusus terkait di bidang migrasi, tentunya dengan kompetensi-kompetensi yang diharapkan muncul dari seminar-seminar kita ini, sehingga kita dapat terus-menerus mempelajari kajian migrasi dengan serius, agar fenomena ini tentu bisa kita baca dan kita sosialisasikan dengan baik sesuai dengan konteks lokal secara utuh, dan dapat diantisipasi dampak negatifnya. Jadi bukan hanya mindset Ida ya, tetapi banyak latar belakang yang menjadi juga PR kita ke depan, yang saya setuju dengan apa yang disampaikan Ida tadi, tapi perjalanan sekali lagi masih panjang. Yang terakhir mungkin soal regulasi, saya kira Mas Wahyu nanti yang bisa menjelaskan ya, karena itu terkait dengan kebijakan antar negara ya, bagaimana persoalan G2G dan bagaimana advokasi migran care, saya kira yang cukup banyak bergelut di bidang itu. Sekian dulu Mbak Ira. Ya, terima kasih Romo. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira mungkin tugas kita, harusnya tugas pemerintah ya. Tugas kita adalah pemerintah segera menjalankan sebenarnya amanat dari Perpres terbaru tentang gugus tugas ya. Dan saya kira kalau kita jeli melihat misalnya ya, ini saya share komposisi terbaru gugus tugas ini, kan kemudian ada tambahan nih, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian di bawah juga ada, karena terkait misalnya dengan aliran uang, itu juga ada ada masukan tentang masuknya misalnya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, saya kira sebenarnya ada satu institusi yang harusnya masuk tapi belum, itu adalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya, karena ternyata juga banyak, ini riset kita tahun 2019 itu sindikat perdagangan orang itu juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan ya, untuk merekrut orang dengan itu. Hasil riset kita juga banyak para pekerja migran kita yang disorientasi, dia menjadi korban perdagangan manusia, tapi dia tidak dilayani oleh negara, tidak mendapatkan akses hukum, akses keadilan oleh negara waktu di perwakilan ya, di perwakilan. Nah, kemudian dia karena frustasinya pada peran negara yang nggak ada itu, dia bisa kemudian masuk direkrut menjadi bagian dari ekstremisme kekerasan, yang ujungnya adalah tindak terorisme. Ini yang saya kira penting untuk kita dorong ya, agar Perpres tentang gugus tugas ini tidak hanya baik di atas kertas, tapi ada di pelaksanaan seperti itu. Karena kemudian Perpres ini
menurut saya, analisis saya itu sangat lemah, menjadi dorongan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya memberikan akses keadilan bagi para korban seperti itu. Nah, saya kira memang yang sekarang ini harus kita lakukan adalah sebenarnya momentum COVID ini, momentum pandemik ini bisa jadi menjadi momentum kita untuk benah diri dalam, saya kira kan perdagangan manusia dan penempatan buruh migran ini kayak keping mata uang gitu ya, tidak terpisahkan gitu ya. Nah, harusnya dengan pembatasan mobilitas ini, kalau kita konsekuen ya, ini kita bisa menjadi bagian dari benah diri kita. Karena yang terjadi kan adalah pelambanan migrasi ke luar negeri. Tapi kalau pemerintah kita tidak serius, kebocoran yang terjadi adalah orang bukan bekerja ke luar negeri melalui jalur migrasi yang aman, tapi orang akan kerja ke luar negeri melalui jalur human trafficking. Makanya kemarin, tapi saya kira ini angka-angka yang masih spekulatif, kalau kata Pak Rafael, angka perdagangan manusia di masa pandemik ini diduga mengalami peningkatan. Tapi saya merasa angka-angka itu masih spekulatif. Nah, artinya pada masa ketika ada pelambanan mobilitas ini, yang harus dilakukan adalah misalnya penguatan kapasitas desa, agar kemudian desa menjadi menarik lagi. Kan ternyata kerja di kota juga rentan sekarang pada masa pandemi. Karena sebenarnya survei ILO mengenai kerentanan pekerja pada pandemik ini kan sebenarnya desa itu paling sedikit kerentanan yang dihadapi oleh pekerja. Sehingga kalau pemerintah kita serius ya membenahi desa atau memberdayakan desa, itu tanpa dilarang pun orang mungkin akan lebih tertarik kemudian untuk tetap berada di kampung halaman seperti itu. Karena sekarang nggak ada, kalau saya ya realnya ya, kecuali kalau calo-calo itu terus gencar, itu sekarang situasinya kerja ke luar negeri udah sangat sulit sekali gitu ya. Ada pembatasan, orang kalau kerja ke sana harus melalui karantina, biayanya tentu sekarang makin besar meskipun pemerintah kita punya skenario zero cost. Tapi pandemik ini merubah corak tata kelola migrasi. Ini yang harus dimanfaatkan, bahwa berada di luar negeri sekarang situasinya seperti itu. Makanya mari kita dorong untuk, tentu ini juga peran pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai di kampung halaman atau di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Nah, yang terakhir saya kira kalau kita bicara dalam konteks kawasan, sebenarnya Indonesia yang menjadi anggota ASEAN ini sebenarnya sudah punya ASEAN Convention Against Trafficking in Person, ya, especially women and children. Nah, ini yang harusnya kemudian menjadi dorongan agar upaya pemberantasan perdagangan manusia, oke lah, mungkin baru pada tahap di Asia Tenggara ini bisa dimaksimalisasi, karena di atas kertas hanya konvensi ini yang punya kekuatan hukum, ya, konvensi yang punya kekuatan hukum, karena ASEAN yang lain itu instrumennya berdasarkan konsensus. Tapi yang menjadi penggerak atau kemudian penjalan dari konvensi ini adalah aparat penegak hukum. Tapi sekali lagi yang terjadi adalah di negara-negara utamanya Malaysia lah. Malaysia sampai sekarang masih questionable, dipertanyakan komitmennya untuk menjalankan prinsip non penghukuman untuk korban perdagangan manusia. Jadi kebanyakan korban perdagangan manusia di Malaysia itu tetap dikriminalisasi sebagai undocumented
migrant worker, sebagai pati, sebagai pekerja ilegal. Ini yang enggak seharusnya didorong ya, bahwa tidak boleh ada penghukuman atas misalnya ya tindak kejahatan yang dilakukan oleh korban perdagangan manusia, karena yang dilakukan adalah dia korban terlebih dahulu. Dia melakukan ini karena dia adalah korban, seperti itu. Ini yang saya kira prinsip non penghukuman untuk korban perdagangan manusia ini yang juga saya kira mungkin bukan hanya di Malaysia tapi juga di dalam negeri, karena banyak teman-teman kita itu kemudian dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik, dikriminalisasi dengan tuduhan pemalsuan dokumen seperti itu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wahyu untuk penjelasannya. Saya akan kembali ke chat box, ada beberapa respon dan pertanyaan yang ditujukan. Nanti Pak Wahyu dan Romo Pascal juga bisa menjawab pertanyaan ini. Saya ke respon dulu. Yang pertama dari Neng Kurnia, di sini menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan ya, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, juga termasuk pendekatan kultural dalam mengupayakan pencegahan ya human trafficking. Kemudian itu untuk respon. Untuk pertanyaan ada dari Romo Toto dari Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana kita memberikan info yang tepat dalam rangka pencegahan terjadinya TPPO ya, agar mereka tetap bisa bekerja mengejar impian tapi juga selamat dari perdagangan orang. Lalu dari Pak Yanto Balu, ini pertanyaan, apakah bisa balai latihan kerja di tiap daerah dihidupkan sampai ke tiap kabupaten ya, untuk meminimalisir orang untuk menjadi tenaga kerja Indonesia? Itu ada 3 pertanyaan di dalam chat box. Karena waktu kita juga terbatas ya, saya melihat ada 2 yang raise hand. Tadi saya sempat melihat Ibu Elizabeth. Apakah Ibu Elizabeth jadi bertanya? Tidak, Mbak. Tidak. Jadi sudah dijelaskan sama Romo tadi saya lihat. Oh, baik. Terima kasih, ya. Ibu. Ada 2 yang raise hand, Ibu Siti Nurasia dan Pak Pendeta Heber Hutauruk. Nah, jadi ada 5 pertanyaan ya, tapi kalau boleh untuk Ibu Siti dan Pak Pendeta, boleh langsung ke poin-poinnya saja ya, supaya kita juga bisa mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Silakan mulai dengan Ibu Siti Nurasyah. Terima kasih Mbak Ida atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya, buat para narasumber yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan. Kebetulan saya juga tahun lalu periode 2020 pengurus P2 TP2A dan sekarang di FKPT Provinsi Banten. Nah, kebetulan juga bidang perempuan dan anak. Ini sangat menarik isu yang disampaikan mengenai perempuan perdagangan orang. Dan ini kemarin saya sempat menyampaikan di chat mengenai usulan bagaimana dengan pendekatan desa migran produktif. Nah, ini mungkin yang purna imigran, maksudnya para pekerja perempuan ataupun TKI yang sudah selesai gitu ya. Mungkin ini bisa digiatkan dengan program pendekatan desmigratif itu. Nah, ini program dari Kementerian Tenaga Kerja, mungkin bisa lintas sektoral, bisa bekerja sama, dan juga para pegiat aktivis dari TPPO ini, dari MIO misalnya, dan lain-lain, kita sama-sama bekerja bagaimana caranya supaya tidak lagi terjadi kekerasan di dalam penjualan orang tersebut. Nah, ini misalnya dengan peningkatan kapasitas building dari calon peserta pekerja migran tersebut, kemudian informasi-informasi di wilayah yang akan dituju, misalnya seperti itu. Dan juga lebih indahnya lagi mungkin bagaimana dia bisa
membangun desanya dengan hasil yang pernah didapat dari luar negeri tersebut. Nah, ini tanggapan dari para narasumber. Mudah-mudahan ini FKPT juga saya tadi dapat informasi mengenai ternyata buruh migran juga kalau memang tidak ada perhatian dari pemerintah itu bisa berdampak menjadi pemahamannya radikal gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya sangat ini juga butuh informasi ini karena memang saya menangani di bidang ini gitu. Barangkali ini menjadi bagian poin penting untuk bisa dieksplor ke depannya. Terima kasih untuk para narasumber, Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Ibu Siti. Pak Pendeta Hutauruk. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, ya. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk pemateri yang sudah dengan sangat baik menyampaikan materi. Juga saya tertarik ketika disampaikan bahwa kita jangan terpaku kepada arti dari perdagangan orang atau terpaku dengan ini saja, tetapi juga bahwa ya definisinya saja, tapi juga bahwa ada banyak hal lain yang bisa dirasakan seperti eksploitasi juga dalam hal pekerjaan. Dan tadi juga berulang kali disinggung tentang bagaimana ketika pekerjaan itu menjadi suatu hal yang masalah. Memang kalau di tempat kami juga kenyataannya karena di sini ada perusahaan sawit, kenyataannya banyak anak-anak yang seperti yang kemarin saya bilang kan nggak mau lagi sekolah. Karena apa? Sejak kecil mereka udah diajak ikut kerja. Kalau misalnya ini ya ada juga kan selain dari pekerja yang tetap ada juga pekerja lepas. Jadi mereka untuk mengumpulkan brondol. Jadi tugasnya mengutin brondol dari sawit itu. Nah itu nanti satu ember misalnya 5.000 atau 1.000 gitu ya. Nanti satu keluarga mereka akan bantuin. Jadi semakin banyak kan semakin banyak untungnya juga, semakin banyak yang terkumpul semakin banyak untungnya. Jadi mereka udah malas lagi. Ini kan fenomena yang terjadi. Artinya bahwa memang kita memang harus bisa memberikan selain juga edukasi, juga yang tadi pendampingan dan seterusnya, bisa juga memberikan pemahaman atau bahkan skill kepada anak-anak kita ataupun masyarakat kita gitu. Yang juga tidak kalah pentingnya ketika kita lihat jangankan dari sini keluar, yang dari Indonesia aja, yang dari universitas ternama nggak mau lagi balik ke kampung. Kan itu fenomenanya, orang dari kampung kuliah ke kota, habis itu dia nggak mau lagi bangun kampungnya. Kenapa bisa begitu? Karena merasa bahwa di kampung itu nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa diolah gitu. Padahal sesungguhnya banyak banget. Saya di sini karena pendeta gitu ya. Ini dilema juga saya sebagai pendeta, walaupun saya juga mengusahakan supaya jemaat itu bisa ada usahanya. Salah satu contohnya misalnya di sini ada potensi kelulut. Kelulut itu lebah yang tidak ada sengatnya. Baru saya ajak jemaat itu untuk bisa beternak kelulut. Nanti kan dari madu itu mahal sekali loh, madu kelulut itu satu milinya itu 1.000 loh. Jadi kalau misalnya satu botol yang keratindeng 150 mili itu harga 150.000. Bayangkan kita bisa dapatkan itu hanya dari satu kotak kelulut. Kalau misalnya ada 10, ada 20 kan lebih banyak lagi. Jadi ini sebenarnya potensi yang kita ada di lingkungan kita, tapi kita nggak tahu. Ini di desa adanya gitu. Ada potensi-potensi lain. Dan sebenarnya ya karena kurangnya skill itu, beternak lele pun untungnya besar, ataupun jualan bunga pun untungnya besar. Tapi karena kita nggak terbuka gitu pemahamannya. Jadi mungkin bisa juga atau mungkin bagaimana ya langkah-langkahnya. Kalau misalnya saya juga melihat mungkin kepada pendeta-pendeta ataupun kepada pastor romo ataupun kepada pemuka-pemuka lainnya, pada ustadz itu, bagaimana supaya mereka juga bisa diberikan skill gitu untuk bisa mengolah atau mendapatkan uang gitu, supaya paling nggak bisa mengajarkan. Karena di masa sekarang ini kan mencari uang itu semakin mudah, apalagi kalau misalnya kita tahu ada sekarang saham, ada sekarang kripto. Saya juga belajar saham. Dan ini di GPIB kami lagi ini juga, lagi godok juga bagaimana cerdas keuangan. Kan ini kan program pemerintah salah satunya. Supaya juga bisa mengajarkan kepada
kepada jemaat, kepada masyarakat. Di apa juga pendeta-pendeta, calon pendeta GPIB juga diajarkan sebelum menjadi pendeta GPIB nanti ada namanya UP2M, unit untuk pelatihan untuk terjun kepada masyarakat. Nanti kita semua diajarkan untuk beternak lele, untuk usaha misalnya apa ya, mengolah menjadi anggur gitu, dari bunga jadi anggur, atau dari apa jadi mengolah gitu ya, dan yang bisa berdaya beli, berdaya jual gitu. Nah, ini mungkin yang bisa respon saya dan juga tadi tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya mempersilahkan kepada Pak Wahyu dan Romo Pascal, siapa yang akan lebih dulu merespon dan menjawab. Ya, mungkin saya Silakan Pak. menjawab secara umum ya. Jadi saya kira memang sebenarnya kan sekarang tahapan kita itu kan saya bicara dalam konteks pemberantasan tindak pidana orang dalam skema penempatan pekerja migran. Sebenarnya di bawah Undang-Undang 18 tahun 2017 itu ada desentralisasi. Saya kira kemarin juga sudah didiskusikan bahwa pemerintah daerah sampai pada tingkat desa itu punya kewajiban sebenarnya untuk memberikan perlindungan seperti itu. Jadi saya kira juga misalnya dalam konteks apa yang harus kita lakukan agar mereka tetap bekerja, bisa bekerja ke luar karena itu hak asasi mereka, tapi mereka terhindar. Nah, saya kira ini penting ya, kita kembangkan program-program migrasi yang aman, yang komprehensif. Ini titik tolak ini saya kira berdasarkan juga pada otokritik 10 tahun yang lalu atau sepanjang 10 tahun yang lalu, di mana para pendamping, para pekerja anti trafficking itu dulu juga sempat terjebak bahwa bekerja melalui jalur safe migration itu disimplifikasi hanya bekerja melalui jalur yang resmi. Jalur yang resmi itu melalui jalur PPTKIS. Tapi ternyata yang terjadi sebenarnya ya, kalau ini mengacu pada datanya Migrancare, mereka yang terjebak dalam human trafficking itu mereka yang juga melalui jalur resmi seperti itu. Jadi saya kira kita harus juga mengembangkan inisiatif-inisiatif yang lebih operatif ya untuk menjalankan konsepsi migrasi yang aman. Kalau tadi ada contoh soal desmigratif, saya kira itu sebuah inisiatif yang bagus ya untuk membumikan sebenarnya migrasi aman. Nah, sebenarnya kan desmigratif ini kan replikasi dari konsep, saya share screen nih, konsep yang dulu dikembangkan oleh Migrancare atau sampai sekarang ya, Desbumi seperti itu. Jadi kalau lihat sejarahnya, sebentar saya kalau lihat sejarahnya itu Desbumi berdiri pada tahun 2014, baru kemudian pada tahun 2016 itu Kemenaker menginisiasi program desmigratif seperti itu. Nah, kemudian kalau Desbumi itu lead-nya adalah non-state actor, NGO, kalau desmigratif itu state lead ya. Digawangi oleh pemerintah. Harusnya ini kemudian ada replikasi yang lebih masif yang harusnya dilakukan. Dan ini kerangka pelayanannya ya, baik Desbumi maupun desmigratif saling melengkapi seperti itu. Nah, kalau skema ini jalan, sebenarnya operasionalisasi safe migration itu akan lebih jalan ya, tentu dengan mengasumsikan ada peran aktif dari pemerintah desa, ada peran aktif juga dari
masyarakat untuk mendorong konsepsi seperti ini. Nah, ini siklusnya kan sebenarnya hampir sama, siklusnya akan saling melengkapi seperti itu. Nah, yang terakhir saya kira ya memang kalau soal sawit itu soal yang complicated ya. Nah, harusnya kita juga ada instrumen lain yang bisa dipakai karena Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mendorong ada namanya Guiding Principle on Business and Human Rights. Jadi harusnya seluruh operasi bisnis dari korporasi kita itu juga harus dipandu dengan prinsip-prinsip business and human rights. Jadi artinya bahwa operasi bisnis mereka itu seharusnya supply chain-nya itu tidak merupakan supply chain yang eksploitatif terhadap sumber daya alam, eksploitatif terhadap lingkungan, terhadap perempuan, terhadap anak-anak, dan tentunya dalam konteks ini juga praktek human trafficking tidak boleh terjadi dalam operasi perusahaan-perusahaan itu. Ini yang juga sedang dikembangkan oleh pemerintah. Juga ada beberapa korporasi itu juga mencoba untuk menjalankan prinsip-prinsip ini gitu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Silakan Romo. Saya mungkin tadi menyoal tentang yang disinggung tentang revitalisasi ya. Menurut saya mengingat tingginya angka pencari kerja dan juga kebutuhan pasar kerja yang berubah dengan cepat, maka pemerintah yang paling utama dan tentu juga kita juga yang peduli tentang perdagangan orang ini memang harus terlibat dalam revitalisasi balai latihan kerja, dan saya sangat setuju ya, baik yang sudah ada maupun balai latihan kerja yang baru akan terbentuk agar sesuai dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi mereka. Nah, balai latihan kerja ini bisa saja dapat dibentuk di daerah transit maupun di daerah asal. Nah, dalam pengalaman ya, terutama saya kasih contoh misalnya di Batam itu memang dalam banyak kasus memang memulangkan korban itu bukan solusi ya yang terbaik untuk mereka yang benar-benar berangkat ingin untuk memperbaiki hidup dan ingin bekerja. Karena dalam banyak kisah misalnya ketika kami memulangkan ke daerah asal ya, belum seminggu kita kembali ke Batam, korbannya sudah di Jakarta misalnya, korbannya sudah ada di Batam lagi. Jadi ini juga menjadi persoalan. Nah, kami dalam kurang lebih 2 tahun terakhir ini mencoba untuk memberdayakan mereka yang menjadi korban, sehingga mereka ketika menjadi korban mereka tidak lagi pulang, mereka boleh memilih untuk apakah kita bantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau pekerjaan yang lebih aman mereka sesuai dan tidak menjatuhkan, tidak membawa mereka pada korban untuk yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi pertama kali setuju dengan PLK yang coba disinggung tadi. Lalu menanggapi mungkin pendeta ya tadi bicara tentang berbagai macam usaha-usaha ekonomi dan sebagainya. Saya kira di berbagai tempat mungkin sudah pernah diusahakan seperti itu, tapi memang ketika kita berbicara tentang perdagangan orang tidak semudah itu tadi ya, tidak segampang saya katakan membalikkan telapak tangan seperti kita makan cabai dan kemudian rasa pedas dan sebagainya. Karena ini bukan saja persoalan ekonomi, ini ada persoalan sosial budaya, ini soal banyak lapisan-lapisan sosial yang perlu dikaji dengan sangat serius ya. Jadi saya kira nanti teman-teman di NTT juga bisa men-sharingkan betapa sulitnya untuk bekerja dalam usaha untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang ini. Ada banyak lapisan-lapisan yang perlu diantisipasi dan perlu diusahakan dengan baik sehingga semuanya ini, usaha kita ini tidak menjadi setengah-setengah. Saya kira itu saja. Mungkin yang paling penting menurut saya adalah ketika pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya, sekurang-kurangnya pemerintah bisa melindungi masyarakatnya dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali.
Terima kasih Romo. Ada satu pertanyaan mungkin yang bisa dijawab oleh Romo sebagai tokoh agama nih, bagaimana memberi info untuk dalam rangka mencegah terjadinya trafficking, dan juga mungkin apakah ada pelatihan-pelatihan khusus gitu untuk para aktivis yang akan para aktivis atau tokoh-tokoh agama yang dalam konteks untuk pencegahan ini, trafficking ini sih. Menurut saya pertama yang paling penting kalau kita bicara tentang porsi kita sebagai tokoh agama ya. Pertama kita harus mempersiapkan pemetaan yang sangat komprehensif ya terhadap kelompok rentan yang bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Juga pendampingan kepada para remaja yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan melalui kampanye anti perdagangan orang. Dan itu bisa melalui berbagai institusi pendidikan secara berjenjang tentunya. Juga kita perlu memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga yang melakukan migrasi di daerah Indonesia maupun di luar Indonesia untuk mencegah dampak lanjut terhadap keluarga rentan yang melakukan migrasi ya. Dan perhatian ini bisa kita berikan pada keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga yang bermigrasi, dan saya kira Migran Care itu sudah melakukan itu ya, desa aman migran dan sebagainya. Dan mengingat sulitnya kasus di fase hilir, khususnya di daerah tujuan maupun transit kami di Batam, maka upaya pencegahan memang suka atau tidak suka harus dilakukan sejak dini di berbagai daerah. Nah, dalam konteks gereja Katolik, saya kira misalnya peran pastor paroki itu sangat diharapkan untuk mendidik dan memberikan wawasan kepada umatnya yang rentan di kantong-kantong di mana tindak pidana perdagangan orang itu sering terjadi. Juga para pemangku jabatan, entah RT, entah RW, perlu menurut saya melakukan pendataan secara berkala melalui sistem administrasi yang sudah ada, sehingga fenomena migrasi itu bisa kita baca secara jelas pada level akar rumput. Misalnya dalam banyak kasus dokumen administrasi gereja, surat baptis itu merupakan instrumen pendukung di peradilan, khususnya untuk melengkapi kelemahan sistem administrasi kependudukan pemerintah yang sering kita hadapi. Nah, terakhir saya kira para pemuka agama saya kira perlu menyiapkan tenaga pastoral dalam bidang migrasi yang kompeten ya. Tenaga pastoral yang mampu mempelajari kajian-kajian migrasi ini dengan sangat serius ya, agar fenomena ini bisa sekali lagi dibaca dan disosialisasikan dengan baik. Tentu dengan sesuai konteks lokal secara utuh dan dapat diantisipasi ya, dampak negatifnya. Itu Pendeta Ira. Terima kasih Romo. Pak Wahyu, apakah masih ada tambahan terkait dua pertanyaan terakhir ini soal bagaimana memberi info untuk pencegahan trafficking? Ya, saya kira semua channel bisa dipakai ya untuk ini gitu ya. Jadi mumpung misalnya sekarang juga semua orang terakses pada sosial media. Nah, itu yang saya kira juga penting karena banyak juga pola-pola perekrutan human trafficking itu melalui akses sosial media. Nah, kita juga harus mengcounter itu dengan memberikan informasi-informasi melalui sosial media seperti itu. Itu saja sih beberapa hal. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ibu Bapak, teman-teman semua, kalau lihat di agenda kita sampai 10.30, mungkin masih ada waktu untuk satu pertanyaan, tapi kalau boleh poinnya saja bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau menyampaikan secara langsung poin-poinnya saja, sehingga ada kesempatan agak leluasa bagi para narasumber kita untuk menjawab atau respon atau pertanyaan. Silakan, apakah masih ada? Bisa kan ya. saya? Baik, Ibu Heni ya. Saya Heni ya. Ya, silakan Ibu. Dari mana Ibu? Dari NTT. Saya dari NTT, dari SIKA. Terima kasih untuk pemaparan dari para narasumber.
kalau berbicara tentang migrasi dan migrasi itu sesuatu yang orang Flores itu sesuatu hal yang biasa, itu melekat dengan, ya bisa dikatakan kultur ya, orang Flores biasanya berimigrasi. Nah, karena ketika kita omong tentang imigrasi dan TPPO, itu dia bersinggungan juga dengan persoalan budaya. Jadi ada di beberapa kalau di Momere itu di Palu E, itu masyarakat itu sudah biasa, nenek moyang mereka pergi merantau di Malaysia, pulang pergi itu hal yang biasa. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara atau upaya yang bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan kelembagaan ini, lembaga agama, untuk setidak-tidaknya bisa bersinergi dengan tokoh-tokoh adat, karena ketika kita omong tentang budaya, kebiasaan itu melekat juga dengan tokoh-tokoh budaya, untuk setidak-tidaknya bisa bersama-sama melihat persoalan ini dalam upaya pencegahannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Heni. Silakan Pak Wahyu atau Romo, sekaligus nanti mungkin closing statement ya, penegasan. Ya, silakan Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Nah, kebetulan dalam 10 tahun terakhir ini saya concern juga untuk soal migrasi kultural di NTT ya. Dan saya kira yang menjadi penting di sini tentu karena ini sifatnya sudah kultural, itu tentu sangat sulit misalnya kita melarangnya ya. Riset kita yang juga kerjasama dengan teman-teman JTN bahkan menyatakan bahwa misalnya kebijakan moratorium itu ternyata nggak efektif untuk menghentikan ini gitu. Nah, langkah yang kita lakukan adalah migrant care itu kita bekerja di Lembata, Bu Eni, kita malah mendorong pemerintah di sana menerbitkan perda yang mengakui adanya migrasi kultural, merekognisi. Mengapa kita harus memberikan rekognisi itu? Agar kalau ada pengakuan negara terhadap migrasi kultural, kita tahu jumlahnya berapa sih yang berangkat ke Sabah, yang berangkat ke Malaysia Timur, ini terutama tujuan. Karena sebelumnya ya, waktu kita asesmen, yang dipunya Dinas Tenaga Kerja itu data yang resmi yang melalui PPTKIS, tapi yang melalui kultural itu mereka entah nggak ngerti, dan mereka cenderung mengkriminalisasi, kan mereka ilegal. Tapi ketika kita mengakui itu, negara bisa intervensi, misalnya mendata mereka, kemudian juga mengurangi aspek-aspek eksploitatif terhadap migrasi kultural ini, karena saya kira kita juga asesmen bahwa migrasi kultural ini punya pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi dan sosial di NTT misalnya. Saya misalnya kaum terpelajar di NTT itu, saya waktu itu sempat keliling wawancara almarhum Daniel Dagide, Ignas Kleiden, semua orang tuanya adalah perantau, seperti itu. Jadi kalau kemudian ada rekognisi ya terhadap praktek migrasi kultural ini, ada intervensi juga untuk ada intervensi untuk pengawasan, ada intervensi untuk aspek-aspek eksploitatif yang mungkin terjadi, sehingga migrasi kultural ini bisa didorong untuk menjadi migrasi yang aman. Karena kalau tanpa ada intervensi negara, tanpa ada kontrol, tanpa ada pendataan yang kita ketahui, aspek eksploitasinya sudah mengarah pada pidana perdagangan orang, seperti itu. Jadi jalan keluar kita tidak bisa mengkriminalisasi, tapi yang penting adalah merekognisi agar bisa terkontrol dan bisa diawasi dan bisa dikurangi aspek-aspek eksploitasinya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Silakan Romo Pascal.
Ya, saya kira saya juga sebenarnya dalam arti tertentu dibesarkan dari migrasi kultural. Ayah saya juga orang Maumere yang merantau juga karena iming-iming dolar waktu itu tahun 60-an ke Singapura dan ke Malaysia, dan akhirnya tertahan di Kepulauan Riau karena memang di tahun 60, tahun 70 itu Kepulauan Riau memang sudah mata uangnya masih memakai dolar. Sehingga cita-cita keinginan orang tua kami dan juga tentu juga keluarga-keluarga para perantau yang sebelum kemerdekaan juga sebenarnya sudah merantau, itu juga mereka menceritakan kepada kami bagaimana dalam banyak hal, Mas Wahyu, sebenarnya migrasi kultural juga lebih safe kalau saya lihat perkembangan dari keluarga-keluarga yang merantau di Batam atau di Kepulauan Riau, ya, karena mereka lebih dalam rumpun persaudaraan, saling mengingatkan, saling menjaga tentunya, dan tidak saling mengambil keuntungan atau mengeksploitasinya. Saya setuju dengan Mas Wahyu untuk mungkin menambahkan cerita itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Pascal, terima kasih Pak Wahyu, Ibu Bapak, teman-teman, terima kasih untuk diskusinya. Mohon maaf karena waktunya sangat terbatas ya, tidak mungkin sepertinya untuk dibuka satu pertanyaan lagi, tapi boleh kalau masih ada respon atau pertanyaan bisa diketik di chat saja. Saya ingin menggarisbawahi dari sesi ini. Sesi ini terkait bagaimana kita memahami rute perjalanan para pelaku dan korban perdagangan orang. Dari kedua panelis kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana rute perjalanannya yang panjang dan rumit, dan itu juga ketika kita bicara soal rute perjalanan ini bukan sekedar jalur geografis, tapi juga kita bisa melihat bagaimana pola-pola, modus-modus yang dikembangkan yang terus-menerus dipakai oleh para pelaku, para trafficker itu untuk menjebak korbannya ya, mulai dari agama, pendidikan, bahkan ada yang menjebak sampai dengan sindikat narkoba. Nah, sebagai para tokoh atau ya peran kita mungkin dengan sesi ini kita bisa melihat jalur-jalur mana, pintu-pintu keluar masuk ya. Mungkin ada kita yang tinggal di daerah situ, kita bisa lebih aware dengan persoalan ini, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih konkret bagaimana sebenarnya rute perjalanan trafficking ini ya. Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Romo Pascal tadi beberapa kali menyampaikan itu ada persoalan yang lebih mendalam. Karena itu mudah-mudahan dengan sesi ini kita semakin jelas, semakin paham, semakin diperkaya, sehingga pada waktunya nanti kita bisa untuk segera beraksi ya, bertindak. Terima kasih untuk diskusi yang hangat, pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Juga terima kasih kepada Pak Wahyu Susilo dan Romo Pascal yang sudah memberikan kita presentasi yang luar biasa, menarik, inspiratif, dan juga membuka wawasan kita. Kita beri semua apresiasi dengan tepuk tangan, baik secara virtual maupun reaction. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Ida. Terima kasih.